Nah, terkait imsak itu Mas, lamun bulan suci Ramadan kan suka pengumuman di masjid. Waktos parantos jam 2. Berikutnya diumumin. Waktos parantos jam 3. Pas diumumkan dari waktos parantos bangsat. Jam dinding na leungit. Aya nu mau. Anjir. Plot twist itu. Langit malam yang berbintang. Saat cahaya mulai mendekat, dalam bulan yang dirindukan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Sobat Ngadem semua, selamat datang di Kulkas edisi bulan suci Ramadan. Woi, tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah ya, banyak banget hal berkesan di bulan suci Ramadan ini. Ki, kira-kira apa hal yang paling berkesan di bulan suci Ramadan ini? Apakah program TV sahur kita nyem 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 nyem? Anjir, klasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahur kita Nyam 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 nyam. siapa nih? Terlihat dari umurnya ya. Apa Ki hal yang paling berkesan di bulan Ramadan ini adalah yang pertama sirup marjan, Bren. Sirup marjan. Dari tahun ke tahun beda ini terus ya. Keren lah. Keren Pak ya. Keren. Oke Pak Haji Aang, nampaknya Ramadan kali ini kita patut bersyukur. Ya. Karena semua tim Kulkas sudah berkeluarga. Luar Itu. biasa. Habib Jafar. Udah nggak ada alasan lagi, nggak ada yang Habib. bangunin sahur, nggak Habib ada belum. yang masakin buat buka puasa, udah nggak ada alasan Oke. lagi. Pak Haji. Puasa terindah itu pada saat kita ngalami bulan puasa pertama dan pertama kali menikah. Widih. Dan kalau masuk bulan puasa masih jomblo itu sakit hati, Mas. Sakit hati kenapa Suka Pak ada Haji? yang ngacangin. Sudah mau puasa nih masih sendiri. Ntar yang bangun di sahur siapa? Petasan sama satpam komplek. Sama orang yang perang sarung. Itu ngedes maknyos nih. Sudah mau puasa nih, kamu masih jomblo. Nanti yang ngucapin selamat berbuka siapa? Sirup marjan. Sama sirup ABC. Itu pengendas. Oke, pokoknya bagi yang jomblo ya, kalau ditanya makan sahurnya pakai apa jam? Pakai Indomie. Rasa apa? Rasa kesepian. Minumnya apa? Teh tarik ulur. Tarik dan diulur ya. Enggak das nih. Enggak terasa sudah bulan puasa lagi. Sebentar lagi pulang kampung. Harus siap-siap bagi yang jomblo. Kena serangan. Serangan apa? Mana gandengannya? Masa truk aja gandengan kamu masih jomblo. Alhamdulillah. Kalau setiap bulan Ramadan masih jomblo, sudah saja bikin single album. Kayak band-band religi Pak Haji. Pokoknya mendadak religi. percuma bagi yang jomblo, nanti banyak yang ngajak buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Tapi nggak ada yang ngajak hidup bersama. Hidup bersama. Hidup bersama. Ngenes nyeri Ngenes. hati emang ya. Ya, Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas jangan bilang jodoh di tangan Tuhan. Waduh. Kalau sampai 40 tahun belum menikah, Tuhan itu lepas tangan. Muhammadiyah sudah intinya gitulah. Tapi kalau sudah bulan Ramadan jadi egaliter. Baik yang jomblo maupun yang punya pacar
sama-sama menunggu adzan maghrib. Sama-sama menunggu azan maghrib. Karena itu yang paling Tapi dikangenin. ala kulihal tahun ini saya kira bagi kita tim Kulkas sudah sangat spesial banget karena semuanya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, Pak. Meskipun tempo lalu ada yang nikahnya lagi pandemi. Sedih banget itu. Sedih ya banget. Allah. Saya ke Jakarta sendirian berisieun. Saya di Zoom meeting nangis Pak Haji itu. Tapi dianggapnya tangisan buaya katanya. Kalau boy Tentang tema hari ini yaitu Ramadan Tibra. Ramadan tiba. Nah, Ramadan Tibra. Kan harusnya Ramadan tiba nih. Ya. Kenapa sih harus Ramadan Tibra? Ini semacam pelesetan dari singlenya Opik Pak Haji. Ramadan tiba, Ramadan. Ini Ramadan Tibra Pak Haji ya. Tiba-tiba Ramadan gitu. Beda lagi. Itu lagu keren banget. Kenapa Pak Gini, Haji lagu ini? bulan Ramadan itu bulan yang agung. Kenapa disebut agung? Sebab hayatuna kulhum ibadah. Seluruh dimensi kehidupan kita bernuansa ibadah. Di bulan Ramadan seluruh aktivitas kita dinilai ibadah, ya, termasuk tidur kita. Nah, tapi suka ada yang salah logika. Iya. Jadi karena tidur orang puasa ibadah, jadi bulan Ramadan teh sare. Sare banyak. Logikanya gitu, Beres apalagi sahur, gini. sare. Nyanyi Ramadan Tibra jadinya. Bekerja di bulan puasa itu ibadah. Ibadah. Tidur di bulan puasa ibadah. Ibadah. Maka kalau puasa, tidur bekerja, itu ibadahnya 3 kali lipat. Ibadah 3 kali. Maka ada yang logika gitu. Padahal sesungguhnya ini terinspirasi oleh hadis Nabi, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Jika datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka, kemudian wasubbidatis syayatin, dan dibelenggulah semua setan. Nah, logikanya begini. Ramadan itu hadir untuk kita berlomba dalam beribadah. Karena kita fokus dalam ibadah, maka setan itu tidak punya tenaga untuk menggoda kita. Gak ada celah, Pak ya. Hingga mereka malas setan itu tidur. Maka yang dimaksud dengan Ramadan Tibra itu bulan Ramadan mentidur nyenyakan setan. Hingga setan tidak punya sedikit tenaga untuk menggoda kita. Ya malinti balik, kurang dan sare, bukan. Ini mah memendek setan jadi nate. Ya Ramadan itu memene setan, ya. Jang Teni, dengarkan Jang Teni. Ini mah ini mah malam kayak keledai, ngunyah terus, siang kayak kelelawar. Aduh. Nggak boleh, Nggak boleh, nggak boleh. Jadi nggak Ki, nyanyian Ramadan Tibra itu maksudnya kita tidur nyenyakan setan. Setan. Jangan malah kita yang tidur Kita nyenyak. tetap harus produktif ya. Betul, Pak kalau Oh. perlu tidurkan setan itu sampai kiamat min 2. Min satunya buat persiapan. Oke Pak Haji, kalau menyambut Ramadan ini menurut narasi agama Pak Haji gimana nih Ramadan? Begini, Ramadan itu disebut Ajmalul Madrasati. Bulan Ramadan itu adalah madrasah terindah. Mana satu indah. Sekolah terindah. Makanya ada kisah kasih di sekolah dengan si dia. Oke, Ramadan ini sekolah yang lebih indah dari kisah kasih kita di masa sekolah itu. Kenapa disebut Ajmalul Madrasati? Sebab pertama, mursyid, guru utamanya langsung Allah. Yang kedua, muridnya eksklusif. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi murid di sekolah Ramadan itu eksklusif hanya orang-orang yang beriman. Dua. Yang ketiga, waktu belajarnya itu 1 bulan penuh sepanjang bulan Ramadan itu. Kemudian pelajaran utamanya siang harinya kita puasa, malam harinya tarawih. Itu pelajaran utama. Kemudian Ramadan sebagai Ajmalul Madrasati, madrasah terindah itu tugas tambahannya tilawatil Quran, i'tikaf dan zakat fitrah. I'tikaf Ki nanti. Ya, bukan domba kap ya. Bukan domba kap. Berondong-kap. Berondong-kap. Lalu target utama dari Ramadan sebagai Ajmalul Madrasat itu kan la'al lakum tattaqun, untuk mencetak kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semakin indah Ramadan itu karena ada fasilitas Lailatul Qadar. Waduh, itu Di mana Pak Haji, khairum min alfi syahrin.
Jadi satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, kenapa Ramadan ini harus kita sambut dengan begitu bahagia? Sebab Ramadan itu adalah ajmalul madrasati. Ramadan adalah sekolah terindah. Sekolah terindah. Sekolah terindah di mana mursidnya, guru utamanya langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan muridnya eksklusif, hanya orang-orang yang beriman. Luar biasa indah saya kira. Ramadan ini harus kita sambut dengan sukacita. Ramadan itu adalah madrasah terindah, gurunya langsung Allah dan muridnya eksklusif Orang-orang beriman. Luar biasa. Itu brand, bukan berimin. Orang-orang beriman. Nah, Pak membahas tentang orang-orang beriman. Kenapa yang disuruhkan itu melakukan puasa itu hanya orang-orang yang beriman? Ah, pertanyaan hebat. Iki cerdas lagi pertanyaan. Iya, Pak. Mantep. Ada sini pertanyaan. Di Al-Baqarah 183 ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab hanya orang beriman yang akan bisa merasakan nikmatnya indahnya puasa. Jadi indahnya puasa hanya akan terasakan nikmatnya oleh orang beriman. Gitu. Kalau tidak beriman, maka sehebat apapun jamuan yang akan Allah berikan tidak tertarik. Gitu. Kenapa? Sebab ada yang sakit dengan rohani kita. Coba begini, Bren. Sebagai contoh ya metafornya. Kamu hipertensi, kamu kolesterol misalnya ya. Kemudian ada yang asam urat, masuk ke sebuah pesta pernikahan, segala rupa menu makanan ada, kambing guling, iga bakar, kemudian apa lagi, Cincang padang, asam urat, steak, ya gitu. Pertanyaannya, jika kamu sedang mengidap kolesterol, tertarikkah makan steak? Waduh, Pak, bahaya. Jika sedang hipertensi, tertarikkah makan sate kambing atau kambing guling? Bahaya. Tidak. Kenapa? Karena hipertensi, karena kolesterol. Senikmat apapun hidangan disajikan, kita tidak akan tertarik sebab kita sakit. Ujungnya kalau kondangan apa? Gedang. Jauh muli. Apa gepuk Pak? Jeung waluh nih. Waluh rebus teh nih, jeung kaca. Jadi apa es krim? Saya bodasna we sabotol. Sia jadi buntu. Ya. Jadi intinya, sehebat apapun menu yang disajikan, kalau kitanya sakit kita tidak akan tertarik. Ya, tidak akan tertarik. Di Ramadan itu sajian menunya luar biasa dari Allah. Banyak banget. Pahalanya banyak banget. Maka kalau orangnya tidak beriman tidak akan tertarik. Kenapa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Oh ya. Itu alasannya. Dengan iman begini, puasa yang sebulan penuh itu tidak akan terasa, Mang. Gitu, akan sebentar. Ya, sebentar-bentar lapar. Sebentar-bentar perih gitu ya. Sebentar-sebentar ngantuk. Yang hebat sebentar-sebentar lihat jam. Itu lagi puasa gitu ya. Benar ini. Kalau Siki sebentar-sebentar. Mal istri. Waduh. Mau ngapain? Pangbuk. Tapi Ki, kalau lagi Ramadan, lihat jan dinding itu jalannya kayak jalan di tempat, menilila. Sampai ada yang ngambek ini. Ada yang ngambek. Siapa ini naruh jus mangga di atas meja? Kan kita lagi puasa, siapa ini? Gak sopan. Gak sopan. Terus jus mangganya asam lagi. Dikenyotin. Terus gini, kalau bulan Ramadan, Ki, iman kita tuh biasa ngedadak naik. Ya. Mana indikasinya? Siapapun di bulan Ramadan itu selalu rindu mendengu adzan maghrib. Itu malah lain ku adzan maghribnya, Pak Haji. Tapi ku makanannya. Jika ada pertanyaan, siapa artis yang sering kali kita tunggu-tunggu di bulan Ramadan? Siapa Pak Haji? Afgan Maghrib. Afgan itu ya. Maghrib. Sampai-sampai Bang Haji Roma bertanya pada Ani, Ani, apakah itu adzan maghrib? Bukan Roma, itu adzan asar. Subhanallah, mirip banget Ani. Subhanallah. Sarua. Diduga karena tidak kuat menunggu adzan maghrib sampai ada orang yang adzan sendiri, Mang. Adzan maghrib lilalating, adzannya sorangan. Di musola, Baji. Jadi kenapa yang dipanggil di bulan Ramadan hanya orang yang beriman? Sebab hanya orang beriman yang akan merasakan nikmatnya sajian indah di bulan suci Ramadan itu. Ramadan ya.
Soalnya banyak banget tuh Ki, jamuan Allah di bulan suci Ramadan itu. Taraweh, kemudian tahajud, qiyamul lail. Nih keistimewaan bulan suci Ramadan, kita beribadah di siang hari untuk puasa Pak Haji. Kemudian di malam harinya ada ibadah jamuan Allah bernama tarawih Pak Haji. Nah, kedua jamuan Allah itu gimana Pak Haji nih? Oke. Luar biasa nih. Kita bisa dapat pelajaran ya dari kedua jamuan Allah itu. Satu, dari puasa. Kita diajari al-imsak. Menahan Pak Haji. Mengendalikan diri, menahan diri ya. Puasa melatih kita untuk menjadi manusia yang tidak lepas kendali. Hingga hidup kita selamat dari dosa dan diampuni oleh Allah ya. Tapi yang lagi pedih lagi puasa itu apa? Terlewat waktu imsak. Pedih itu mah. Gara-gara susah ngebangunin kamu, ya kamu yang nganggap aku ini sebagai teman, aku jadi kesiangan gitu. Susah. Nah, terkait imsak itu lamun bulan suci Ramadan kan suka pengumuman di masjid. Waktos parantos jam 2. Berikutnya diumumin. Waktos parantos jam 3. Pas diumumkan dari waktos parantos bangsa. Jam dinding na leungit. Aya nu mau. Anjir. Plot twist itu. Ki, kamu bulan Ramadan tahun ini tahun keberapa dengan istri? Ramadan tahun ini tuh tahun ketiga. Tahun ketiga. Saya mau nanya, siapa dulu yang biasa bangun sahur di Ramadan? Nah, itu tuh. Biasanya Kamu dulu, istri. dulu. Di siapapun bulan Ramadan pasti yang bangun duluan tuh istri. Nah, Sebab kalau yang bangun suami pasti ada keinginan. Ya. Keinginan yang tidak tersalurkan di siang hari Pak Sampai Haji. istrinya itu berbisik, Beb, kalau mau ada serangan fajar sebelum imsak ya. Iya. Supaya keburu keramas. Kameramen. Serangan fajarnya apa Ki? Ya? Nggak tahu. Masak Indomie. Bukan. Arek ngolotkeun. Rudal Rusia. Remon haseup seuriti tadi. Kan ngerti. Oke, pokoknya saat makan sahur itu disunahkan di akhir. Di akhir, Pak. Kalau makan sahur itu disunahkannya di akhir. Apa tujuannya? Biar ada jeda dengan subuh tidak terlalu jauh. Betul, Pak Haji. Emang kalau ada jeda kenapa? Takut rindu nanti puasanya berat. Edilan. Jadi itu brand pelajaran yang kita dapatkan dari puasa Dari yang utama puasa tuh. al-imsak. Al-imsak ya. Mengendalikan menahan. diri. Sebab semua Mengendalikan. masalah dalam hidup ini judulnya karena lepas kendali. Bos kendali. Koruptor mengkorupsi uang rakyat, lepas kendali. Suami ada yang membunuh istri, Iya, lepas lepas kendali. Afiliator Ada istri- miliaran Pak Haji. Afiliator lepas kendali. Wah, ramai ya, kendali. bener. Oke. Doni! Kenapa kamu nggak nyumbang, Doni? Siapa sirik? Sama gitu mah sirik. Kasihan Dinan. Oke, Pak, Oke, berikutnya tadi membahas tentang puasa, Pak ya. Puasa. Nah, sekarang itu membahas tentang dari tarawehnya. Tarawehnya, ini hidangan istimewa. Hadisnya sahih, man qoma ramadhana. Siapa saja yang berdiri sholat sunnah taraweh di bulan suci Ramadan, imanan dasarnya iman, wahtisaban dan mengharap ridho Allah. Perhatikan, gufirallahu ma taqaddama min dambi, diampuni seluruh dosa-dosa kita di masa lalu. Masya Allah. Gitu. Karena itu, awas niat tarawehnya itu luruskan karena Allah. Niat tarawihnya jangan charity, cari ukti-ukti. Iya Pak Haji. Biasanya cewek-cewek kompleks suka terlihat pas taraweh kan. Kan yang lagi ngapain? Mau taraweh nih, kamu, aku kangen. Kalau kamu kangen sama aku, yuk taraweh bareng. Balik taraweh boncengan berselimut mau kena. Berselimut mau kena. Ya. Dengerin, agar menghapus dosa, dengerin. Bagi imam, nggak perlu gaspol saat ngimam taraweh. Aduh, ya benar Pak Haji. Taraweh secepat kilat gitu ya. kilat, Pak Haji. Ingat, makmum itu mau sholat bukan mau balapan. Itu mah gebet. Tapi kadang ada keinginan makmumnya juga Pak Haji itu. Ya. Makmumnya. Tapi Contohnya campers kita paling betah kalau tarawehnya cepet katanya Pak Haji. tapi juga jangan terlalu lama. Nabi itu pernah marah. Iya, jangan terlalu. Ada sahabat ngeluh karena
imam sholat subuh terlalu lama. Waduh. Kata Rasul, kamu itu Islam datang itu untuk mempermudah, jangan dipersulit. Oh, iya, betul. Jadi terlalu cepat jangan, dah bukan balapan. Bisa ditilang ke polisi nanti. Lambat juga jangan. Karena lihat, bisa ada orang tua di belakang itu, bisa ada orang yang punya keperluan, tapi juga ingin sholat taraweh. Sedang-sedang Yang saja. sedang-sedang. Tapi saja. kalau lambat, kiroatnya bagus, enak Pak Haji. Ini mah kiroatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ngayang teh. Aduh, gitu juga jadi pengen ngejat Pak Haji. Terus kolot nih imam nanti ya. Inna sholati manuk suki, manuk ya manuk mati. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar. Aduh. Begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Punya Pak Haji. Oke, Pak Haji. Benar Pak Haji. Kemudian pokoknya mah Pokoknya gimana Pak Haji? jangan ngeluh pas sholat taraweh Kenapa Pak Haji? bila sendalmu diambil orang. Waduh. Sebab di luar sana begitu banyak orang yang istrinya dicolong begal. Hati-hati. Tapi ada orang pulang taraweh nyolong sendal di masjid. Nah, Tolong. ini nih. Nggak kebiasaan taunya siapa? itu sendal bapaknya. Jadi mau berbuat dosa malah dapat pahala. Diamankan. Diamankan. sendalnya. Oke, pokoknya hidangan istimewa yang Allah berikan di bulan suci Ramadan adalah taraweh. Ya, Taraweh, ya. itu melatih kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Itu Bren, ya Ki, ya. Siap, siap. Kita itu suka baca Al-Qur'an pasti ya Pak kalau di bulan suci Ramadan. Tapi sebanyak apa kita harus baca Al-Qur'an Pak? Oke, pertanyaannya keren. Seberapa banyak kita baca Al-Qur'an, sebanyak kebahagiaan yang kita inginkan. Yoi. Oke? Benar. Sebanyak ekspektasi yang kita harapkan. Segitunya Pak Haji. Semakin banyak keinginan kita, harus semakin banyak kita baca Al-Qur'an, ya. Semakin banyak ekspektasi yang mau kita ukir, gitu. Sebanyak itu pula Al-Qur'an harus kita baca. Baca. Kemudian jangan tunggu waktu luangmu untuk membaca Al-Qur'an. Yap. Tetapi luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Qur'an. Ingat, hari ini cobaan terberat baca Al-Qur'an itu adalah media sosial. Nah, Itu bahaya, ya. Tangan kanan tadarus, tangan kiri scroll. Ya. Sangat banyak saya kira dalil sahih yang berbicara tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Pak Haji. Kesempatan di bulan suci Ramadan itu kan disebut sebagai Syahrul Qur'an. Satu huruf Al-Qur'an 10 kebaikan. Belum gitu. kebaikan, Pak. Ya, satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf aja, belum alif doang lagi, ya alif doang. Alif, lam, mim 3 huruf. Satu huruf alif 10 kebaikan. Lam 10 kebaikan. Mim 10 30. kebaikan. Masya Allah. Berarti 30 kebaikan. Kebaikan. Itu baru bacanya saja. Belum pahalanya dilipat gandakan dengan keberadaan bulan suci Ramadan. Di mana setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pokoknya baca Al-Qur'an walaupun belum lancar. Tapi ngomong-ngomong, kalau membaca Al-Qur'an jangan nunggu tua. Sebab kalau nunggu tua gitu, kan gigi misalnya rontok, Iya. itu pasohah kalamnya itu mahorjil hurufnya rusak. Alhamdulillahirabbil alamin dibaca jadi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Siratal ladina an'amta alaihim dibaca jadi siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi ku sabab putuna coplok dibaca jadi gurawil maghdubi. Gurawi. Apalagi kalau pendengaran kita sudah jelek. jelek, Cek guru innahu kana tawwaba, innahu kawat tembaga. Jadi jangan nunggu tua untuk belajar Quran. Kuat tembaga. Cek guru innahu kana tawwaba, innahu kawat Jadi tembaga. tembaga. Aduh, aing mah. Belajar Ki Al-Qur'an Ki ya. Ya. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak. Ini berbicara dengan fasilitas Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya, 1 malam lebih Baik. baik daripada 1000 malam. 1000 malam. Nah, apa yang harus kita miliki untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Nah, Oke. itu Pak Haji luar biasa Luar banget biasa nih kan. luar Lailatul Ini Qadar. subhanallah ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa dapat Lailatul Qadar Bisa ya. Pak Haji insyaallah. Al-Qadar itu punya arti 3, Ki. 3. Al-Qadar itu artinya penetapan dan ketentuan Allah. Di mana Allah menetapkan dan menentukan nasib kita lebih baik daripada 1000 bulan.
Yang kedua, Al-Qadar itu artinya malam yang mulia. Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Kenapa? Sebab di malam itu pertama kali Al-Quran diturunkan ke muka bumi. Dan yang ketiga, Al-Qadar itu artinya malam yang sempit. Kenapa sempit? Sebab bumi itu sempit oleh turunnya para malaikat ke dunia. Jadi Lailatul Qadar itu malam dunia yang sempit dipenuhi oleh para malaikat. Nah, berdasarkan petunjuk Quran surah Al-Qadar, ketika kita ingin mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah, yang baiknya lebih dari baik daripada 1000 bulan, kita ingin menjadi malam Lailatul Qadar mendapat kemuliaan, kita ingin dikelilingi oleh para malaikat. Berdasarkan Al-Qadar ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah Al-Lail. Al-Lail. Maka kalau ingin dapat Lailatul Qadar, hidupkan waktu malam di 10 malam terakhir itu. Bagaimana cara menghidupkannya? Jaga sholat fardu berjamaah. Jaga sholat sunat taraweh gitu ya. Tarawehnya harus full di 10 terakhir, Ki. Jangan pindah ke mall. Jadi ada kemajuan kan ya. Pindah ke alun-alun nih. Paling mudah kan kapan Idul Fitri itu? Kalau mudah terdebat. Kalau jamaah tarawihnya sudah pindah ke mall berarti. Idul Fitri sudah cepat. Hidupkan hidupkan juga malam dengan banyak berdoa. Siapkan, Ki, untuk Ramadan sekarang doa-doa terbaik. Apa ekspektasi yang ingin Ki dapatkan, kita dapatkan di Ramadan setahun ke depan ini harus disiapkan. Itu didialogkan dengan Allah di bulan Ramadan sekarang ini. Ya Rob, saya sudah siap untuk bekerja tahun ini. Ya Rob, saya sudah siap untuk jadi orang kaya tahun ini. Ya Rob, saya sudah siap untuk jadi orang sukses tahun ini. Dititipkan. Gitu, di malam itu. Kemudian jangan lupa itikaf, jangan dumakab ya. Satu yang kedua, kata kunci dari Al-Lail itu al-malaikah. Di 10 malam terakhir milikilah kepribadian malaikat. Apa kepribadian malaikat itu? Sami nawa atau nabila kaifa. Malaikat itu mendengarkan, mentaati perintah Allah tanpa basa-basi. Jadi 10 malam terakhir harus jadi orang yang taat lah. Gitu ya. Malaikat itu apa? Malaikat itu dari nur, dari cahaya. Hidup kalian di 10 malam terakhir harus menerangi orang lain lah ya. Gitu. Ya pokoknya mah terus malaikat itu apa? Pendebar salam. Gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka di 10 malam terakhir kalian harus menjadi orang yang gemar menebar kedamaian. 10 malam terakhir jangan berantem dengan istri karena persoalan belum beli izin lebaran, jangan. 10 malam terakhir itu salah satu godaan, Pak. Itu keindahan lah ya. Keindahan ya. 10 malam terakhir bagi yang tinggal masih tinggal nanti dengan mertua, di 10 malam terakhir berdamailah dengan mertua. Jangan ribut ya. Jangan bakar kasur mertua. Jangan bakar kasur mertua. Oke ya. Jadi 1 Al-Lail, 2 Al-Malaikah, yang ketiga Al-Qur'an. Artinya apa? Di 10 malam terakhir titik interaksi kita Al-Qur'an itu harus tinggi. 10 malam terakhir di Ramadan, kedekatan kita dengan Al-Qur'an itu harus benar-benar dekat. Maka kalau malam kita hidupkan, pribadi malaikat kita miliki dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan menetapkan Lailatul Qadar itu bagi kita. 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan ya. Insya Allah pada bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan ini menjadi titik di mana Allah ngasih Lailatul Qadar bagi kita. Luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kulkas dapat Lailatul Qadar. Amin, amin. Dapat Lailatul Qadar. Merinding krunya juga. Merinding sih Pak Haji, serius ini ya. Yang penting siapkan ekspektasi kita untuk harapan ke depan, sampaikan di bulan Ramadan tahun ini. Jadi Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan di mana kita bisa berinteraksi sedekat mungkin dengan Allah melalui fasilitas Ramadan yang luar biasa ini. Jangan dilewatkan Ramadan begitu saja. Jangan ekspektasi Ramadan di bulan ini itu kita ngurus pekerjaan terus. Pekerjaan bagian dari yang harus biasa saja. Tapi minta yang lebih dari itu. Gitu, karena Allah ngikuti apa yang kita inginkan. Kalau permintaan kita kepada Allah di tahun ini tidak ada harapan sama sekali, kosong kita ke depan. Persekutan duniawi gitu. Diuruskan. Kau pulang tarik ibadah gitu. Tapi gimana? Kerja juga ibadah. Kerja juga ibadah. Kerja itu ibadah. Enggak, maksudnya sih gimana beda lagi. Tapi Pak Haji serius ya, saya sempat merinding tadi disebutkan bahwa malaikat ternyata berjejal di dunia ini bulan suci Ramadan aja, apalagi di Lailatul Qadar tadi ya. Tapi alangkah culangungnya Pak Haji ketika berjejal. Culangung naon bener. Alangkah belegungnya Pak. Nah, ketika malaikat ini berjejal di dunia ini, tapi ada orang yang malah bermaksiat Pak Haji. Misalnya pinjol terus gitu. Pinjol malah maksiat. Kebutuhan. Atau judi togel Pak Haji. Lailatul Qadar judi togel, bayangin.
judi trading. Kanggo Itu lebaran culangung jatosna. banget Pak Haji ke malaikat ya Pak Haji. Nah, itulah. Maka sambut bulan Ramadan tahun ini itu dengan menyiapkan keimanan. Menyiapkan Kalau keimanan. punya keimanan, nikmat apapun yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan Ya. itu. Luar Ya. biasa ya Pak Haji. Udah cukup panjang, Ki. Ada. Oke. Pak Haji kata-kata Kata-kata terakhir. terakhir gini lah. Pertama, sambut kedatangan Ramadan tahun ini dengan hati yang bahagia. Dengan hati yang Ya. bahagia. Siapkan iman yang terbaik dan segala yang terbaik agar Ramadan tahun ini memberi beribu kebaikan bagi kita. Beribu kebaikan. Kalau Ramadan tahun ini ingin jadi momentum kebaikan bagi kita, sambut Ramadan tahun ini dengan kebaikan. Kebaikan. Kedua, ingat Allah mendesain bulan Ramadan untuk mentibrakkan atau menyenyakkan tidur setan. Menyenyakan Menyenyakan Oke, tidur setan, ya. tujuannya agar kita leluasa beribadah. Awas jangan kebalik, malah kita yang tibrak. kitanya yang Iya, tibra. Tidak boleh. Ketiga, cewek itu aneh. Cewek itu aneh Pak Sukanya Haji. jajan, hobinya makan, tradisinya ngemil, tapi cita-citanya pengen langsing. Maka bagi cewek yang aneh seperti ini, kalau pengen langsing dan dicintai Allah, puasa. yang Puasa. benar. Puasa. Insya ya, Pak Allah. Haji. Keempat, Puasa neng. puasa itu hanya disuruh nahan lapar, bukan nahan napas. Karena itu maka pasti bisa era mun teu puasa gitu ya. Kecuali kalau puasanya nahan napas pasti kita akan mampus. Ya. Puasa itu hanya sekedar nahan lapar. Nahan lapar, Insya Pak Haji. Allah kita semua kuat. Ku Gusti Allah jadi titah nahan napas. Jadi ditahan apa sih mau berang-berang geus karena samangka. Ke Padang cenah. Ke Padang cenah. Susah tuh Pak Haji ya. Ada lagi Pak Haji? Cukup saya Cukup kira gitu aja ya Pak Haji. Luar biasa, semoga kita dapat hikmahnya, semoga kita juga bisa mempersiapkan bulan suci Ramadan ini dengan maksimal Ki ya. Ya, betul, Bren. Maksimal dan jiwanya kita maksimal, kemudian ruhani kita maksimal Pak Haji ya. Kemudian semoga dilancarkan bulan suci Ramadan ini Tuh. sampai Tapi insya Allah Lebaran. biasanya bulan Ramadan gagaduhan ge maksimal. Ya. Yang pasti jangan di siang hari. Jangan. Setelah Isya atau setelah tarawih. Tarawih. Ya. Setelah tarawih. Salat tarawih lah. Atau menjelang sahur ya. Iya, menjelang sahur. Hati-hati we adusna. Jawaban atas pertanyaan ini gimana Pak Haji? Remon cemberut. Belum Jawaban Kan ngerti. atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar Ya. karena wawasan Islam itu begitu sangat Begitu luas. sangat Tanya lagi luas. pada narasumber yang lain karena banyak yang cerdas-cerdas. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di YouTube channelnya Ang Ridwan Official. dan jangan lupa like, komen, subscribe Brand Cianjur. Brand Cianjur ya. Di sana ada apa Ki kontennya? Hah? Kontennya di sana ada apa? Pinjol. Mancing mania ya. Mancing mania. Bukan Oh, mancing mania, bukan ya. mancing ambiar. Mancing ambil. Bukan. Bukan itu kontennya. Kontennya edukatif ya. Edukatif. Bagi kalian yang ingin Positif. tahu bagaimana caranya di cara bikin video, tata lampu dan sebagainya. Ada di brand Cianjur. Cianjur. Oke. Kita tetap di mana Pak Haji? Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atau bimbingan. Wahyu, kulkas ngadem ngadem yuk. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.